Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran keempat. Tetap dengan Ibu Ocha ya. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Sekarang di sini ada teks eksplanasi tentang rambu lalu lintas ya. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah ngeliat terjadinya kecelakaan antar mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lampu lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Bukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas. Tulislah dalam tabel berikut. Kosakata non baku yang pertama yaitu ngelihat, dan untuk perbaikannya yaitu melihat. Kalimat tidak efektifnya yaitu kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Sedangkan untuk perbaikannya kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Kata kedua menemuin, perbaikannya yaitu menemukan. Kalimat tidak efektifnya, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Sedangkan untuk perbaikannya, tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Oke, kosakata yang ketiga yaitu sistem. Perbaikannya itu sistem. Kalimat tidak efektifnya ada di Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antar mobil dan kereta kuda. Sedangkan untuk perbaikannya yaitu Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antar mobil dengan kereta kuda. Yang keempat, enggak. Perbaikannya yaitu tidak ya. Kalimat tidak efektifnya ada di ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Sedangkan yang benarnya yaitu ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Itu ya kosakata non baku dan kalimat tidak efektif yang kita temukan dalam teks. Oke, kapan kita menggunakan kosakata baku? Saat menyusun karya ilmiah, saat menulis surat resmi, dan ketika berpidato di acara formal. Terus, mengapa kita menggunakannya? Karena untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Selain itu, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti semua orang. Oke, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang punya tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajibannya sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Oke, contoh yang melaksanakan kewajibannya itu ada memiliki surat-surat lengkap seperti SIM dan STNK ya untuk berkendaraan, memakai helm dan sabuk pengaman saat berkendara, mengikuti rambu lalu lintas, berkendara pada lajur jalan yang telah ditentukan, berkendaraan dengan kecepatan standar. Nah, jika tidak melaksanakan kewajibannya itu contohnya apa? Tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah itu nak ya.
Terus berkendara dengan kecepatan tinggi, berkendara melawan arah ya, berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, belum memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK tadi ya anak-anak ya. Akibat tidak melaksanakan kewajibannya apa saja anak-anak? Dapat ditilang polisi ya, mengakibatkan kecelakaan, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak, membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan melanggar peraturan. Dan itu jangan ditiru ya anak-anak ya. Oke. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ya, karena jalan umum digunakan banyak orang. Setiap orang berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Oke anak-anak, berarti kewajiban kita harus dijalankan ya di jalan raya. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu tersebut ya. Berikut. 1 itu ada gambar stop. Nah, itu artinya apa? Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapatkan kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Gambar kedua yaitu artinya dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Terus yang ketiga ada dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti untuk mendapatkan kepastian aman. Ini biasanya di rel kereta api ya anak-anak ya. Terus yang keempat itu larangan masuk bagi kendaraan beroda 2 ya. Sudah jelas itu di gambarnya bahwa roda 2 itu dilarang di daerah itu misalkan gitu ya. Sekarang yang kelima itu menunjukkan rambu petunjuk jurusan yang menyatakan arah. Pada gambar menunjukkan arah Cibitung. Terus yang keenam itu menunjukkan rambu rumah sakit. Yang ketujuh yaitu rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Itu ya arti-arti dari rambu-rambu lalu lintas. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Sebagai peringatan dan mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan ya. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. Apa kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Pernah ya? Seperti larangan masuk untuk sebuah jenis kendaraan, rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, dan rambu-rambu persimpangan jalan. Coba anak-anak perhatikan saat berkendaraan ya. Apakah anak-anak melihat rambu-rambu tersebut? Dan anak-anak wajib untuk mematuhinya ya anak-anak agar tidak terjadi kecelakaan. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.